apa kabar? Bertemu dengan Kakak Riana. Adik-adik, Kakak Riana mengajar di TKB Siang. Adik-adik, Kakak melihat adik-adik sudah besar-besar semua ya, sudah naik kelas. Oleh karena itu, adik-adik mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Ke Rumah Tuhan Ku Datang. Kita menyanyikan 2 kali ya. Adik-adik silahkan duduk lagi. Sebelum kita melanjutkan sekolah minggu ini, mari kita berdoa ya. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata. Adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih saya sudah bangun pagi dan saya mau mengikuti kebaktian sekolah minggu online. Tuhan Yesus yang baik, tolong saya, temani saya supaya saya bisa bernyanyi dan mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Amin. Adik-adik, pada saat adik-adik sedang asyik bermain, tiba-tiba mama atau papa memanggil adik-adik. Nah, apakah adik-adik akan langsung menjawab panggilan mama atau papa? Seperti juga mama atau papa memanggil adik-adik, Tuhan Yesus juga memanggil adik-adik untuk tetap datang ke sekolah minggu, walaupun sekolah minggunya online seperti pada hari Minggu ini. Adik-adik, kakak akan mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita menyanyikan 2 kali ya. Adik-adik, Tuhan memanggil adik-adik karena Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik semua. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi Tuhan ingin adik-adik lebih mengenal Tuhan dengan mendengar firman Tuhan atau cerita tentang Tuhan. Mari kita naikkan pujian Yesus sayang padaku.
adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang akan dibawakan oleh Kak Regina. Mari kita naikkan pujian Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. 2 kali ya. Selamat mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus adik-adik. Halo adik-adik semuanya, Kak Egi senang sekali dapat bertemu dengan adik-adik di ibadah sekolah minggu online ini. Adik-adik tadi sudah bernyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan dengan senang dan sukacita. Bagaimana adik-adik? Masih semangat kan untuk mendengarkan cerita Tuhan? Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan, kita berdoa dulu ya. Adik-adik lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, sebentar saya akan mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan, tolong pimpin dari awal hingga akhir. Tuhan juga tolong saya agar dapat mendengarkan dengan baik dan dapat mengerti. Tuhan tolong juga Kak Egi yang akan menyampaikan cerita Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Adik-adik, bagaimana? Sudah siap kan? Adik-adik harus duduknya yang baik ya, dan mendengarkannya harus sungguh-sungguh. Adik-adik, Tuhan Yesus dapat memakai siapa saja untuk melayani Tuhan. Bukan hanya orang dewasa saja atau orang yang sudah besar, seperti kakak, mama, papa, atau om dan tante. Tuhan juga memakai anak-anak, termasuk adik-adik semua. Adik-adik, ketika di dalam gereja, di sekolah minggu, adik-adik dapat melayani Tuhan dengan menolong kakak, seperti adik-adik membawakan kantong persembahan atau merapikan bangku-bangku yang ada di dalam kelas. Adik-adik juga dapat melayani Tuhan dengan berdoa, memuji Tuhan, dan dapat juga melayani Tuhan dengan menolong papa dan mama dan teman-teman yang dalam keadaan susah. Adik-adik, di dalam Alkitab diceritakan ada seorang anak yang sejak kecil sudah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Anak kecil ini memiliki telinga yang senang dengan firman Tuhan dan ketaatannya yang luar biasa. Adik-adik, siapa yang sudah pernah dengar cerita ini dan tahu nama anak kecil ini? Adik-adik, siapa yang masih ingat cerita Tuhan minggu lalu? Wah, adik-adik ternyata pada masih ingat ya. Berarti adik-adik tahu nama anak kecil ini. Iya benar adik-adik, Samuel. Samuel anak dari Ibu Hana dan Bapak Elkana. Adik-adik, Samuel sejak kecil sudah diantarkan oleh orang tuanya untuk tinggal bersama dengan Imam Eli di Bait Allah. Samuel tinggal di Bait Allah untuk belajar melayani Tuhan dan menolong Imam Eli
dalam melayani Tuhan. Walaupun Samuel masih kecil adik-adik, Samuel itu anaknya baik, rajin, taat, dan penuh semangat dalam melayani Tuhan. Adik-adik, Imam Eli memiliki 2 anak laki-laki yang bernama Ofni dan Fineas yang juga membantu Imam Eli dalam melayani Tuhan. Tapi adik-adik, mereka itu tidak sama dengan Samuel. Mereka itu anaknya malas, nakal, dan Ofni dan Fineas tidak taat kepada Tuhan. Mereka suka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Ofni dan Fineas adik-adik seringkali mereka mencuri. Mereka mencuri persembahan yang seharusnya diberikan kepada Tuhan. Adik-adik, ayah mereka Imam Eli seringkali menegur dan menasehati Ofni dan Fineas, tapi mereka tidak mendengarnya. Tuhan Yesus tidak suka kepada Ofni dan Fineas karena mereka selalu berbuat jahat. Dan Tuhan juga marah kepada Imam Eli karena Imam Eli tidak dapat mengajarkan Ofni dan Fineas menjadi anak yang baik. Adik-adik, Samuel kecil pun semakin hari semakin besar dan Imam Eli sudah sangat tua. Suatu malam adik-adik, ketika Samuel sudah tidur, Tuhan memanggil Samuel. Samuel kaget dan terbangun. Samuel mengira Imam Eli yang memanggilnya. Lalu Samuel segera berlari menemui Imam Eli di kamarnya dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Adik-adik, Imam Eli bingung karena Imam Eli tidak merasa memanggil Samuel. Dan Imam Eli menyuruh Samuel untuk tidur kembali. Samuel pun tidur kembali. Belum beberapa lama Samuel tidur, Tuhan memanggilnya lagi. Samuel pun terbangun dan segera menemui Imam Eli di kamarnya dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lagi-lagi adik-adik, Imam Eli tidak merasa memanggil Samuel dan menyuruh Samuel untuk tidur lagi. Samuel yang belum mengenal Tuhan kembali tidur. Adik-adik, untuk yang ketiga kalinya Tuhan memanggil Samuel lagi. Samuel pun terbangun dan segera menemui Imam Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Adik-adik, setelah 3 kali suara itu memanggil Samuel, Imam Eli menyadari bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Dan Imam Eli mengatakan kepada Samuel, jika suara itu memanggilnya kembali, Samuel segera menjawab. Karena suara itu suara Tuhan yang memanggilnya. Lalu Imam Eli menyuruh Samuel untuk tidur kembali. Ketika Samuel tidur, Tuhan kembali memanggilnya. Samuel pun terbangun dan menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu Tuhan berbicara kepada Samuel. Tuhan menyampaikan segala isi hatinya dan pesannya untuk Imam Eli. Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menghukum Imam Eli dan anak-anaknya. Setelah Tuhan berfirman, Samuel pun tidur kembali. Adik-adik, keesokan paginya Imam Eli menemui Samuel dan menanyakan apa yang Tuhan katakan kepada Samuel. Samuel pun
memberitahukan kepada Imam Eli semua yang Tuhan katakan. Adik-adik, setelah itu Tuhan seringkali berbicara kepada Samuel, dan Samuel pun mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketaatan Samuel membuat Tuhan menyertai dan memberkati Samuel, dan Samuel pun dipilih menjadi seorang nabi. Adik-adik, bagaimana? Adik-adik siap dipakai untuk melayani Tuhan? Adik-adik harus mengenal Tuhan, dan Tuhan harus percaya kepada adik-adik. Bagaimana ya caranya? Adik-adik harus menjadi anak yang taat dan jujur. Ketika adik-adik taat, mendengarkan, dan melakukan apa yang dikatakan mama dan papa, artinya adik-adik taat kepada Tuhan. Dan ketika adik-adik jujur, tidak berbohong, mengatakan yang sebenarnya, artinya Tuhan percaya kepada adik-adik. Adik-adik siap untuk melayani Tuhan? Adik-adik harus taat dan jujur ya. Adik-adik, kakak ingin mengajak adik-adik untuk menghafalkan satu ayat hafalan. Adik-adik ikuti kakak ya. 1 Samuel 12 ayat 20c. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sekali lagi adik-adik ya. 1 Samuel 12 ayat 20c. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bagaimana adik-adik? Bisa ya untuk menghafalkannya? Adik-adik, kita tutup ibadah sekolah minggu online ini dengan berdoa. Adik-adik lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin dari awal hingga akhir ibadah sekolah minggu online ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, tolong saya agar dapat menjadi anak yang taat kepada Tuhan, kepada Papa dan Mama. Ajar saya untuk menjadi anak yang jujur di dalam perkataan dan perbuatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.